Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Ahlamabi dengan NIM 52205021. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Pancasakti. Baik, di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul tentang sanitasi lingkungan. Jadi, tugas materi yang saya buat hari ini untuk memenuhi tugas kuliah Hiperkes. Baik, langsung saja kita ke materinya. Apa itu sanitasi lingkungan? Sanitasi lingkungan adalah status kesehatan atau lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, dan pengelolaan air limbah. Lingkungan perumahan, syarat-syarat rumah sehat. Yang pertama itu bahan bangunan yang permanen. Yang kedua tersedia ventilasi dan jendela. Yang ketiga tersedia air bersih. Yang keempat tersedia tempat sampah. Yang kelima tersedia tempat pemilihan sampah. Yang keenam tersedia saluran pembuangan air limbah. Ini adalah gambar di rumah sehat. Itu yang pertama itu rumah dengan ventilasi yang baik, yang kedua pencahayaan alami, yang ketiga itu ketersediaan jendela. Ini merupakan rumah sehat. Dan di sini ada gambar juga, yaitu gambar daerah kumuh, di mana di sini ada yang sedang mencuci dan ada yang sedang menggosok gigi. Nah, kita bisa lihat saja dari airnya itu sangat kotor. Dan di sini juga ada gambar di mana ada rumah dengan banyak sekali sampah-sampah yang terurai di atas air yang tergenang seperti itu. Mari kita masuk ke dalam jamban sehat. Yang pertama itu ada pengertian sarana yang digunakan untuk melakukan pembuangan air besar yang memenuhi persyaratan kesehatan. Jadi syarat-syarat jamban sehat itu yang pertama kloset layar angsa, yang kedua tersedia septic tank tertutup, yang ketiga tidak mencemari permukaan tanah di sekeliling lingkungan, yang keempat itu tidak mencemari air di sekitarnya, yang kelima tidak dapat terjangkau oleh serangga terutama lalat, kecoa, dan binatang-binatang lainnya. Di sini ada gambar kamar kecil atau kamar WC, yaitu yang pertama itu adalah bangunan atas. Jadi atap dinding merupakan bangunan yang permanen, bangunan tengah lubang layar angsa, lantai jamban terbuat dari bahan yang kedap air, tidak licin, dan mempunyai saluran pembuangan air bekas ke sistem pembuangan air limbah atau SPAL. Jadi bangunan bawahnya itu tersedia septic tank. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu yang air bersih. Jadi air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti mandi dan mencuci. Kualitasnya itu memenuhi kesehatan dan dapat diminum apabila diolah lebih lanjut, misalnya dimasak seperti itu. Dan yang kedua itu air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan memenuhi syarat kesehatan dan langsung dapat diminum. Ciri-ciri air bersih, yang pertama itu jernih, tidak berbau dan tidak berwarna, tidak mempunyai rasa. Terus dapat diolah dan air itu dapat diminum seperti itu. Jadi syarat air minum pertama itu bebas bakteri patogen. Pemeriksaan lab dari 100 cc air terdapat dari 4 bakteri E. coli. Yang kedua, kandungan mineral yang sesuai, tidak mengandung bahan kimia berbahaya. Jadi ada di sini juga ada jenis-jenis air bersih. Yang pertama itu perpipaan atau pump leading, yang kedua itu sumur gali, tiga sumur bor dengan pompa tangan atau mesin, yang keempat itu penampungan air hujan atau PHA, yang kelima itu tangki air atau keran umum. Materi yang berikutnya itu adalah pengolahan sampah. Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasanya, atau limbah yang berbentuk atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia pada suatu lingkungan atau pemukiman. Jadi sampah ini terdiri dari dua jenis, yaitu sampah organik terurai seperti sayur, kulit buah, atau dengan sampah anorganik tidak dapat terurai seperti kaleng, botol, ember, dan plastik, dan lain-lain. Ini seperti contoh gambar, yaitu sampah organik, sampah yang terurai atau sampah basah itu ada kulit pisang, ada jeruk, ada kulit telur, dan lain-lain. Nah, sampah anorganik itu sampah yang kering dan tidak dapat terurai seperti kayak botol-botolan itu.
Jadi ada dampak sanitasi yang buruk, itu dapat menyebabkan timbulnya penyakit diare, tifus, polio, dan penyakit cacingan lainnya. Upaya untuk menciptakan sanitasi yang baik, yaitu yang pertama mengembangkan kebiasaan perilaku hidup sehat, yang kedua membersihkan ruangan dan halaman rumah secara rutin, yang ketiga itu membersihkan kamar mandi dan toilet, yang keempat menguras, menutup, dan menimbun. 3M. 5. Membiarkan adanya air yang tergenang. Yang keenam, membersihkan saluran pembuangan air. Yang ketujuh, menggunakan air yang bersih. Baik, itu saya sekian materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.